Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat pagi. Pak Darmadi Selamat dan pagi. Bang Yos. Selamat pagi, Pak Bu. Kita tahun ini ngobrol lagi, ketemu lagi di acara yang sama seperti biasanya. Kita ngobrol-ngobrol tipis, kita ngopis ya, kita ngopis tentang mengulik sedikit tentang kegiatan PPDB yang nanti akan segera kita laksanakan dalam waktu dekat. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol, kita obrolkan semuanya, kita kupas barangkali nanti apa yang barangkali dibutuhkan oleh masyarakat sekitar gitu nggih Pak Ya, Darmadi ya, dan siap. Pak Yos. Jadi ini dua narasumber ini adalah narasumber sudah kredibel sekali di bidangnya. Ada Pak Darmadi selaku WKS Kesiswaan dan ada Bang Yos selaku operator PPDB-nya, jadi operator utama, koordinatornya yang selalu berada di garda paling depan. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini kita dapat ngobrol-ngobrol lagi tentang ya nanti barangkali hal-hal yang berkaitan, hal-hal yang penting tentang PPDB karena ini sudah ditunggu-tunggu nggih Pak, Sudah sih. sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas, banyak yang bertanya baik melalui akun media sosial kita di SMK Negeri 1 Karanganyar, di Facebook, di Instagram maupun di website kita. Namun karena kejelasan hilalnya baru muncul beberapa hari yang lalu ya Pak ya, maka ini kita sempatkan untuk bisa membuat video, nanti barangkali bisa bermanfaat untuk masyarakat luas nih Pak nggih. Amin. Ini nanti khususnya kita akan membahas untuk PPDB di SMK kita nih Pak, Ya, di SMK Negeri 1 Karanganyar. ya. Jadi nanti bersama saya Pak Po, iya, sama Pak Po, ya, bersama Pak Po kita ngobrol bareng tentang PPDB yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Baik, untuk mengawali barangkali mengawali obrolan kita, ini masyarakat kan sudah mulai banyak yang bertanya. Ya. Kalau di media sosial tanyanya Kak gitu kan, Kak, Kak kapan pendaftaran di SMK 1 gitu kan. Nah ini pertanyaan ini selalu muncul bahkan jauh-jauh bulan Pak. Jauh-jauh bulan Pak Yos, jadi sudah sering bertanya kan. Sudah tidak Ini sabar ya. sudah tidak sabar ingin bisa bergabung dengan sekolah yang luar biasa sekali ya. Kita adalah sekolah yang luar biasa, sekolah pusat keunggulan SMK Negeri 1 Karanganyar. Nah ini bagaimana Pak, barangkali panjenengan Pak Darmadi untuk bisa sedikit memberikan informasi terkait pendaftaran dulu Pak, Ya. pendaftaran PPDB di SMK Negeri 1 Karanganyar, mungkin modelnya seperti apa, modelnya ya mungkin waktunya dulu aja Pak, mungkin yang Ya. ditunggu waktunya ini, Ya. tuh. Monggo Pak Darmadi. Ya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waduh, pagi semuanya. selamat pagi. Yang pertama, bersyukur alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan meskipun melalui channel YouTube SMK Negeri 1 Karanganyar. Yang selanjutnya saya terima kasih dulu pada tim sinematografi SMK 1 Karanganyar yang luar biasa yang telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi PPDB khususnya di SMK Negeri 1 Karanganyar ya. Mudah-mudahan dengan channel YouTube kita nanti informasi tentang PPDB yang sudah ditunggu-tunggu oleh CPD maupun orang tua, wali murid maupun khalayak umum masyarakat bisa semakin jelas informasi tentang PPDB Betul. khususnya di SMK Negeri 1 Karanganyar. Sebetulnya untuk informasi PPDB ini tidak cuma SMK 1 Karanganyar, ya, itu untuk SMA, SMK maupun KKO maupun inklusi. Tapi karena kita bahasanya di YouTube SMK 1, berarti kita nanti bahasnya Khusus di PPDB SMK 1 ya. SMK Negeri 1 Karanganyar, seperti itu. Yang pertama tentunya dasar dari PPDB tahun 2023 ini kita mengacu di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB. Yang kedua tentunya Pergub Jateng nomor 13 tahun 2023 dan diperkuat lagi dengan keputusan Kepala Dinas Dikbud Provinsi Jawa Tengah nomor 420/070338, semuanya tentang mengatur PPDB ya. pelaksanaan PPDB. Kemudian kapan dimulainya tahapan PPDB tahun 2023 ini sangat perlu sekali
untuk calon peserta didik baru maupun orang tua, wali murid untuk bareng-bareng mengingatkan maupun menyampaikan ke putra-putrinya terutama CPD, tolong diingat-ingat waktunya kapan untuk pelaksanaan tahapan PPDB. Karena nanti kalau nanti sampai tidak tahu, nanti tahu-tahu pada saat pendaftaran tapi belum punya akun, nah itu nanti tidak bisa masuk, tidak bisa login. Makanya tolong diperhatikan tahapan-tahapan untuk waktunya, ya. Yang pertama itu penggunaan pengajuan akun, dari pengajuan akun dulu pertama ya, anak-anak itu harus mengajukan akun maupun verifikasi, kemudian aktivasi akun itu bisa dicatat waktunya itu mulai 15 Juni sampai 27 Juni. Oke, jadi pengajuan akun, verifikasi berkas, dan aktivasi akun itu tanggal 15 sampai 27 Juni 2023. Ini jangan sampai lupa. Tolong tahapan yang pertama sangat penting ini. Ya, ingat-ingat nih, jadi tanggalnya 15 sampai dengan 27 itu adalah proses pengajuan akun, verifikasi berkas, dan aktivasi akun. Ya. Untuk tahapan berikutnya, lah pendaftarannya dimulai kapan? Lah pendaftarannya nanti dimulai tanggal 23 sampai 27 Juni. Ini 2000 pemilihan jurusan ya, Pak? pemilihan jurusan. Ini pemilihan jurusan mulai tanggal 23 sampai tanggal 27 Juni 2023. Kemudian pengumuman diterima itu tanggal 30 Juni tahun 2023. Dan daftar ulang itu nanti direncanakan tanggal 3 sampai 6 Juni. Juli. Daftar ulang, saya ulangi, daftar ulang itu tanggal 3 sampai 6 Juli 2023. Kemudian kapan masuknya? Tahun ajaran ini 2023-2024 itu dimulai tanggal 17 Juli tahun 2020. Ya, baik. Itu untuk waktu-waktunya pendaftaran. Itu Pak Po. Oke, Pak Yos mungkin bisa menambahi Pak Yos tentang pendaftaran ini. Ini online offline atau semi online atau bagaimana itu? Oke. Ya. Untuk pendaftarannya tetap online ya, tetap online. Online ya? Ya, online. Jadi seperti dijelaskan Pak Darmadi tadi ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengajuan dan verifikasi. Jadi siswa itu membuat akun. Pada saat pengajuan itu membuat akun, rentang waktunya ini harus ya tidak boleh lewat ya. 15 sampai 23. Hanya itu. Jadi setelah lewat itu mohon maaf artinya tidak bisa mendaftar di SMA SMK seluruh Jawa Tengah. Jadi tanggal 15 sampai 23 CPD atau calon peserta didik itu harus sudah memiliki akun atau mengajukan akun. Ya. Dan di tanggal selanjutnya 23 sampai 27 CPD mengaktifkan. Nah, akun yang sudah dimiliki harus diaktifkan. Caranya bagaimana? Caranya CPD datang ke sekolah. Ke sekolah manapun ya, SMA ataupun SMK, SMA SMK sama saja yang terdekat dengan rumah. Ya. Tapi kalau mau ke SMK 1 tidak masalah, tetap kami layani dengan baik karena prinsip di SMK 1 adalah pelayanan prima. Jadi nanti siswa datang, kami akan membantu memverifikasi yang dibawa apa saja ya. Yang dibawa adalah berkas asli ya. Berkas asli ya. Asli ya, bukan fotokopi ya? Bukan fotokopi, berkas asli. Karena nanti data itu akan dicocokkan dengan data yang sudah diupload ya. Padahal itu pengajuan itu secara teknis itu proses upload ya. Upload data dengan memasukkan NISN, dengan memasukkan nilai-nilai dan syarat kelengkapan yang lain. Setelah diupload nanti CPD ke sekolah. Kalau ke SMK 1 silakan nanti membawa bukti berkas asli ditunjukkan kepada petugas verifikator, nanti akan diverifikasi. Setelah data sesuai, akunnya diaktifkan. Nah, setelah aktif ini baru bisa dipakai untuk memilih sekolah. Gitu. Nanti pemilihan sekolahnya tanggal 23 sampai 27. Begitu Pak Po.
Oke, terima kasih tambahannya. Sudah semakin lengkap sekali nih informasi yang sudah disampaikan. Jadi pengajuan akun dan aktivasi dan verifikasi berkas tadi tanggal 15 sampai 23. Ya. Jika sudah melewati batas itu berarti tidak bisa melakukan Tidak bisa melakukan pendaftaran ya. Wah, ini tolong diperhatikan betul, tanggal ini adalah tanggal paling penting, paling pokok. Sial. Jadi ini krusial sekali nih, jangan sampai dilupakan atau jangan sampai terlewatkan. Nah, kemudian setelah itu baru proses aktivasi. Sekalipun kalau saya melihat itu di Juknis itu ternyata aktivasi akun juga bisa dilaksanakan mulai tanggal 15 gitu kan. Jadi tanggal 15 itu pendaftaran langsung aktivasi itu juga bisa. betul. Langsung ke SMK 1 ya nggak apa-apa. Ya, di SMK 1 Di dilayani kita semua layani dengan sebaik-baiknya gitu. one day service gitu. One day service gitu ya. Kayak gitu. Baik, ini siap melayani Anda. siap layani Anda ya dengan prima. Oke. Nah, sekarang permasalahan berikutnya ini masih hubungannya dengan pendaftaran. Karena tadi waktu sudah kita bahas, insya Allah sudah jelas nih. Nanti insya Allah akan kami tampilkan juga di channel YouTube. Nanti untuk tanggal-tanggalnya akan kami sertakan kembali. Iya. Nah, hubungannya dengan pendaftaran pasti ada yang seperti yang disampaikan tadi oleh Bang Yos tadi bahwa ada syarat-syarat pendaftarannya. Nah, ini dokumen apa saja yang perlu dibawa Pak Darmadi? Ini apa Pak? Dokumen-dokumennya Pak? Iya. Kira-kira, Pak. Sebelum saya menyampaikan syarat-syaratnya, perlu diketahui juga nanti syarat-syaratnya ini hampir sama dari jalur apa yang akan diminati oleh anak-anak ya, karena prinsipnya jalur seleksi PPDB SMK 1 itu ada 3 jalur nggih. Tolong dibedakan ini antara SMA dan SMK nggih. Khusus untuk SMK, yaitu khusus SMK itu ada 3 jalur ya. 1 itu jalur seleksi prestasi. Seleksi prestasi ini tentunya akan dilihat nilai rapot ya, nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Semester 5, dan itu nanti tentunya ada yang tanya itu nanti rata-rata gimana ya, pelajarannya apa saja ya. Tentunya nanti sudah disiapkan dari pihak SMP maupun sekolah asal gitu, sekolah asal rata-rata dari nilai 7 nilai mata pelajaran gitu. Mata pelajaran Beda dari dengan tahun kemarin ya Pak? beda dengan tahun kemarin. Sekarang 7 ya, sekarang Tahun kemarin kalau salah 5 Pak. dulu 5, tapi untuk tahun ini ada 7 Mapel. mapel. Di antaranya ada pendidikan agama kalau dulu, kemudian PPKN, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, matematika, ya seperti itu. Kemudian untuk jalur prestasi juga, tolong anak-anak yang punya prestasi, yang prestasi apapun, baik itu berjenjang maupun tidak berjenjang, ya ada buktinya sertifikat, nanti disertakan. Itu nanti akan nambah nilai, ya akan nambah nilai. Dan nanti tentunya akan masuk nilai berapa, itu nanti akan sudah ada aplikasinya, seperti itu. Catatan khusus, kalau nanti menyertakan sertifikat, tentunya harus ada surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru itu punya sertifikat mengikuti kejuaraan apa. Jadi tidak cukup bawa sertifikat Pak. Tidak. Dia dilampiri surat keterangan yang menerangkan bahwa CPD itu mengikuti kejuaraan apa. memang Ikut kejuaraan apa, seperti itu. Itu jalur prestasi ya. Kemudian jalur yang kedua, jalur afirmasi ya. Afirmasi itu apa saja ya? Saya bukakan saja daripada nanti kurang tepat ya, kurang tepat. Jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi itu kuotanya 15% Pak Bu. hanya 5 Ya, hanya 15%. Ya, hanya 15%. Yang pertama ya, afirmasi yang dimaksud yaitu siswa miskin. Jadi masih dibagi Pak ya ternyata aplikasinya ya. 15% itu nanti ada Bagian-bagiannya ya. Jadi tidak betul. Jadi anak siswa miskin itu paling sedikit 8% paling sedikit dari daya tampung ya. Kemudian yang kedua itu anak yatim atau piatu paling banyak 2%. yatim piatu. Ini yatim piatu kalau bapak atau ibunya dulu meninggal karena COVID. Beda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin anak nakes ya. Ya, Anak nakes. iya, anak Tapi nakes. sekarang
anak yatim ataupun piatu yang meninggal karena COVID. karena COVID bapaknya. Tapi ini nanti harus didukung dengan surat yang mendukung anak itu yatim maupun piatu. Tentunya ini nanti sudah terintegrasi di data data terpadu TKS ini. DTKS ini. Iya betul seperti itu. Kemudian yang ketiga itu anak panti. Anak panti nanti juga diakomodir itu paling banyak 2%. Kemudian yang terakhir itu ATS. ATS itu anak tidak sekolah. Karena kita mengakomodir disinyalir ternyata anak yang lulusan SMP tahun-tahun kemarin itu ada yang tidak Tidak mau sekolah Pak ya. Nah, makanya ini diakomodir putus untuk tahun ini diberi ruang bisa melanjutkan lah ya. bisa melanjutkan Luar biasa ini. SMK maupun SMA. Kemudian jalur yang ketiga itu jalur domisili terdekat. Ini bukan zonasi, perlu dibedakan. Pak ya. Jalur Domisili terdekat itu cuman 10%. 10% aja ya 10% dari dari kuota yang ada daya tampung SMK Negeri 1 Karanganyar. Seperti itu. Kemudian tadi ditanyakan syarat-syaratnya apa ya, syarat-syaratnya apa, itu syarat-syarat itu akan mendukung nanti kita masuk ke jalur apa ya, jalur apa. Secara global saja nanti tolong disiapkan ya, satu itu buku rapot SMP MTS asli Bang, jadi dokumennya ada saja, Bang ya. ya asli yang diupload seperti yang diupload. Yang kedua, surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5. Kemudian ijazah SMP atau sederajat. Kemudian atau surat keterangan berpenghargaan yang sama, ya, sama. Kemudian 4 akta kelahiran. Kemudian 5 kartu keluarga ataupun KK, ya. Kemudian 6 peserta didik dari pesantren itu harus terdaftar pada EMIS Kemenak, ya. Kemudian 7 piagam prestasi jika yang memiliki. Kemudian 8 surat pernyataan sehat. Itu formnya nanti sudah ada. Ya, tentunya syarat-syarat ini tadi, akta kelahiran itu harus minimal diterbitkan 1 tahun. Minimal 1 tahun terakhir Bang. Tahun ya. Kalau piagam itu minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun. 3 tahun, betul. Berarti kelas SMP, kalau 7 ya, kelas 7 di SMP. SMP nggih. Kadang dulu pernah juara di SD gitu. Itu SD enggak ketemu. kan nanti dilampirkan itu tidak di Tapi kan ini kan piagamnya hanya 1 Pak ya. satu. Hanya 1 Piagam itu cuma 1 yang dianggap paling tinggi nilainya. Oh, gitu. Meskipun dia juara banyak dari dasarnya juara terus ya, nanti diambil aja 1 Hanya saling yang paling tinggi. yang paling tinggi. Jadi hanya 1. Piagam nanti yang bisa langsung diterima itu juara internasional 1, 2, 3 dan juara nasional juara 1, tapi yang berjenjang. Ini. Itu mungkin syarat-syaratnya. Oke. Pak Yos barangkali ada tambahan? Ya, ada tambah sedikit tentang tadi yang sudah dijelaskan di jalur domisili. Memang ada perbedaan SMA dan SMK. Betul. Kalau di SMA itu kita mengenal jalur zonasi. Kita tidak bahas yang zonasi, tapi kita bahas yang domisili. Maksudnya apa domisili? Ya maksudnya jadi pemeringkatan nanti yang CPD itu yang masuk akan diukur berdasarkan jarak dari gerbang sekolah itu ke rumah sesuai dengan inputan peserta didik yang ada di KK. Misalnya domisili KK 2 kilo. Nanti di sistem akan diukur 2 kilo dari titik depan gerbang sekolah ke rumah. Dan diketahui tadi 10% saja kuotanya. Jadi misalnya ada jurusan akuntansi dan keuangan lembaga yang 108 siswa kuotanya, berarti hanya 10 siswa saja nanti yang akan masuk di jalur domisili terdekat. Dan di jurusan lain misalnya jurusan bisnis daring dan pemasaran itu ada 72 siswa kuotanya, karena yang diambil 10% di jalur domisili ini maka hanya 7 siswa. Itu kan di ranking berdasarkan jaraknya. Jadi berdasarkan jarak yang enggak bukan nilai nggih. Bukan nilai. Oh, tapi jaraknya. Ya, untuk domisili itu nilai nomor sekian, tapi yang penting jaraknya asal dekat, nah itu bisa masuk nanti. semeter langsung plung berarti. Iya, Bahkan harus melampirkan kakak ya Bang ya. betul. Ya. Tapi kakaknya harus
Berarti kan kakaknya ya ya kakaknya minimal 1 tahun ya. 1 tahun. Dan juga misalkan ada 2 siswa yang jaraknya sama persis, bagaimana? Nanti akan di-ranking berdasarkan usia. Malah usia ya. Ya. Nilai tetap di ABK ya. ABK Tua-tuaan. usia yang lebih tua ya, Iya. ya selatan. Gitu. Berarti semakin tua semakin baik gitu ya. Sempatannya lebih banyak. Oh iya, oke. Yang lain mungkin tambahan yang lain? Itu saja untuk jalur. Iya, Jalur. Jawa sudah cukup jelas. Jadi tadi untuk yang poin 3 tadi yang ijazah SMP tadi, kan ini kan anak-anak pasti belum pada memiliki ya, kecuali yang mungkin lulusan tahun sebelumnya. Jadi yang tahun ini yang baru lulus menggunakan surat keterangan ya, surat keterangan lulus dari sekolah yang gitu Iya. Wah, sudah semakin seru ini. Sudah semakin seru tadi pendaftaran sudah, jalur seleksinya sudah, sedikit saya ulangi, ada seleksi jalur prestasi, ada jalur afirmasi dan ada jalur domisili terdekat nggih Pak nggih. Nggih. Dokumen yang disiapkan nanti insya Allah saya akan ditulis kembali di channel YouTube kita nanti. Baik, untuk berikutnya ini sudah daftar, syarat sudah, jalurnya sudah. Nah sekarang jurusan yang mau dipilih sama anak-anak ini ada berapa tuh di SMK kita tercintai dan daya tampungnya. Tadi sudah disepil sedikit sama Bang Yos ya kan. Akuntansi itu ada 100. Nah, nanti barangkali biar lebih jelas, lebih cetar nanti untuk memberikan gambaran monggo Pak Darmadi. Iya, matur nuwun. SMK 1, SMK Negeri 1 Karanganyar itu sudah terkenal. Jadi anak yang lulusan SMP itu sudah membidik. Kalau SMK ya SMK Negeri 1 Karanganyar ya. Iya. Negeri 1 Karanganyar. Saya juga nggak tahu ya kenapa anak-anak seperti itu, tapi anak-anak milih SMK 1 itu tuh ternyata ya nggak keliru. SMK 1 itu SMK yang paling baik. Apalagi sekarang SMK Negeri 1 Karanganyar itu setelah PK. Itu apa kan? Nah, biar tahu berapa sih yang diterima di SMK 1 Karanganyar, jurusannya apa saja, itu saya sampaikan. Yang pertama ini SMK 1 itu ada jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Oke. Kalau dulu terkenalnya akuntansi ya, akuntansi. Itu menerima 108, 103 rombel. 3 rombel, masing-masing rombel 36. Semuanya sama 36 ya, masing-masing rombel. Kemudian yang kedua, manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu ada 72 siswa ataupun 2 rombel. Kalau dulu namanya apa? Sekretaris atau apa? Ya, dulu Administrasi perkantoran ya, OTKP ya. Sekarang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, kemudian pemasaran ya, pemasaran itu ada 2 rombel 72 siswa. Kemudian desain komunikasi visual, kalau dulu MM ya, multimedia dulu ya, media. Sekarang sudah seperti yang sekarang ini berkat anak-anak multimedia yang men-shoot acara ini 3 rombel 108 siswa. Kemudian busana, dulu tata busana, sekarang ini ada 3 rombel ya, 108 siswa. Kemudian 6 usaha layanan pariwisata. Kalau dulu usaha perjalanan wisata seperti itu. Itu ada 2 rombel 72 siswa. Total yang akan diterima yaitu 540 siswa. Kadang-kadang anak-anak tanya, "Pak, jurusan yang paling baik apa, Pak?" Nah, ya itu Pak. Mesti ada pertanyaan seperti itu. Semuanya baik karena passionnya anak itu sendiri. Tinggal dia pengen minatnya apa, bakatnya apa, silahkan memilih di antara 6 itu. Ya. Dan mungkin nanti bisa dijelaskan dari Bang Yos ini secara gamblang nanti milihnya bulu berapa dan seterusnya, pindah-pindah bulu atau tidak ya, nanti biar dijelaskan oleh Bang Yos seperti siap gitu Pak Po. Oke. Jadi sudah jelas ya, jadi ada 6 program kalian. Jadi ada akuntansi dan keuangan lembaga, manajemen perkantoran layanan bisnis, dan ada pemasaran, ada desain komunikasi visual, ada busana, dan ada usaha layanan pariwisata. Masing-masing rombel nanti ada 36 siswa ya Pak ya? Ya, betul. Jadi ada 15 kelas. Ada 15 total tahun ini. Oke. Baik, itu sudah cukup jelas. Jadi sekali lagi semua memiliki peluang yang sama ya Pak ya? Bisa bekerja ya Pak, bisa berwirausaha, kemudian bisa
melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi gitu Pak. Iya. Kemudian bisa satu lagi nggak Pak? Bisa menikah setelah lulus setelah lulus. Tapi ini enggak ya, jadi tetap 3 itu tuh target utama kita nggih Pak. Jangan terburu-buru menikah. Ya, Jangan terburu-buru menikah karena SMK itu BMW yang dulu. Betul, BMW ya kan. Bekerja dulu, ya, kemudian Melanjutkan berwirausaha. Ya. Itu. Baik, nah ini sekarang Bang Yos ini. Barangkali Bang Yos, kalau tadi dari awal tanggal pendaftarannya, kemudian jalurnya, dokumen yang disiapkan apa, jurusan yang di sekolah kita ini apa saja. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara daftarnya? Bisa nggak? Kemarin baru saja ada pertanyaan dari calon peserta didik. Pak, saya itu punya HP saya bagus, wifi di rumah juga ada, tapi saya nggak bisa daftar Pak. Boleh nggak saya datang ke sekolah misalnya begitu? Nah ini barangkali monggo bisa, sekalipun tadi sudah disepil ya seperti yang disampaikan di awal tadi. Nah, ini barangkali silakan bisa dijelaskan Bang. Bisa diterangkan tadi Bang milihnya berapa dulu gitu biar Oke, ya. Bang milih dulu milihnya berapa? Untuk SMK ini untuk tahun ini ya peserta didik bisa mendaftar 2 pilihan. Ya, 2 pilihan. Jurusan apa ya? Ya, 2 pilihan jurusan A atau B. Tapi pada 2 satuan pendidikan. Misalnya SMK 1 pilihan pertama ya, misalnya akuntansi, yang kedua perkantoran, atau yang pertama usaha perjalanan wisata ataupun DKV bisa. Jadi bisa memilih dua. Dan ini saya pilih sedikit, di tahun lalu SMK kita yang daftar itu 1.200-an anak. 1.200 ya, luar biasa sekali animenya. Terima 540 saja. Jadi seleksinya ya sangat ketat. Jadi bagi CPD yang ingin daftar di SMK 1 tidak salah karena memang prestasinya luar biasa, animo masyarakat luar biasa, dan juga outputnya di SMK 1 itu sudah terkenal kemana-mana. Lulusannya baik yang berwirausaha, baik yang bekerja, mereka ya TOP BGT begitulah, TOP BGT ya. Iya, oke. Jadi bisa milih 2 jurusan ya. Jadi dari pilihan pertama akuntansi ya, pilihan kedua OTKP. Lah nanti kalau misalnya nggak diterima dua-duanya, pindah boleh nggak Pak? Kalau pindah boleh, tetapi selama masa pendaftaran. Tanggal 23 sampai 27 gitu. Selama masa pendaftaran tanggal 23 sampai 27, ya, CPD boleh pindah bebas kemana saja, pindah jurusan. Dan ini ada tips ya untuk CPD, diperhatikan tuh jurnal rankingnya. Kadang-kadang kan sudah PD, nilai itu sudah bagus, tetapi besoknya sudah hilang, itu bisa jadi karena terlalu PD. Karena ya saya ulangi lagi, yang daftar sini kan banyak dan semuanya berprestasi. Jadi diharapkan CPD yang mau mendaftar memperhatikan jurnal, jurnal hasil. Jadi diperhatikan seleksi sementara ya. Betul. Jurnal hasil seleksi sementara dilihat, ini saya nilainya bagaimana? Oh, masih aman. Dipantau terus. Kalau sudah tidak aman atau hilang, segera pindah ke pilihan yang lain, yang masih memungkinkan tentunya ya. Betul, yang nilainya masih bisa masuk. Selama masa itu 23, 27 bebas kemana saja. Sampai detik terakhir seleksi. Dan misalnya ya, kalaupun ke jenjang yang lain, SMA ke SMK bisa, SMK ke SMA juga bisa di masa-masa ini. Oh, di masa-masa itu bisa ya. 23, 27 bebas pindah jenjang ataupun milih jurusan. Tapi dari SMA ke SMK harus menambahkan satu syarat. Ada syaratnya, ada syarat kesehatan. Karena di jenjang SMA itu tidak mempersyaratkan upload kesehatan, tapi hanya syarat umum gitu loh. Dan perlu saya tambahkan, syarat kesehatan ini sekaligus mengukur integritas masyarakat maupun CPD. Karena syarat kesehatan ini tidak perlu ke rumah sakit, oh ya, gitu ya. maupun jenis kesehatan tidak lainnya, rumah sakit cukup mengisi surat keterangan sakit ya. Itu betul-betul anak itu mengakui sehat betul atau tidak, itu diukur betul integritasnya. Dan bermaterai Pak ya itu ya. Bermaterai 10.000 ya. Untuk itu tolong CPD maupun wali maupun orang tua tolong untuk bersikap jujur ya, bersikap jujur karena PPDB
tahun 2023 maupun tahun kemarin itu memang dituntut berintegritas ya, berintegritas, kemudian objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Ini berlaku untuk umum dan sekaligus saya sampaikan insya Allah SMK Negeri 1 Karanganyar PPDB secara online tidak menerima titipan, Tidak menerima titipan dari manapun dan dari siapapun. dari manapun maupun dari siapapun. Kita laksanakan sesuai dengan sudut Wis yang ada. Betul itu. Oke. Jadi nanti untuk yang surat pernyataan sehat itu kalau nanti para CPD membaca di brosur Ya. di poin 8 itu nggak perlu mencari di puskesmas, di klinik maupun di rumah sakit ya Pak ya. Jadi nanti sekolah mungkin menyiapkan ya Pak, Insya Allah menyiapkan. datang ke sini Ya. Dan juga di web sudah ada disediakan bisa download cetak mandiri, Pak. cetak mandiri ya. Bisa. Oke, Bisa. dicetak dari rumah bisa. Ya, Ini kalau memang membutuhkan bantuan, SIM nanti menyiapkan. Ya. oh di sini disiapkan lah. Kita pelayanan prima ya kan. Nah, jadi kita siapkan untuk formnya nggih Pak nggih. Ya. Oke. Dan Gitu. tepatnya nanti kita tempatkan di depan Di pos satpam. pos satpam atau resepsionis biar satpam Oke, mengambil. ini bisa ngambil. Nah, sekarang karena tadi sudah dijelaskan bagaimana cara milih jurusannya, kemudian bagaimana kalau misalnya di karena dua pilihan ya, dua pilihan nggak terima ternyata bisa pindah jurusan yang lain yang masih memungkinkan terutama ya. Jadi kalau bisa memang pilih dulu di sekolah kita di SMK 1 dulu, pilih pilihan jurusan yang memang paling memungkinkan dan punya minat juga di dalamnya, oke, sesuai dengan minatnya. Oke. Nah sekarang mungkin Bang Yos bisa menjelaskan cara pendaftarannya bagaimana, melalui kanal apa, barangkali bisa disampaikan Bang Yos. Oke. Nah, untuk masyarakat yang ingin daftar, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa pendaftaran itu secara online. Secara online. Semua bisa dilakukan dari rumah saja. Ya, bisa. Namun demikian, apabila masyarakat kesulitan, SMK 1 membuka loket pelayanan. Kami sediakan loket-loket pendaftaran. Jadi masyarakat beserta CPD Ortu Wali bisa datang ke SMK Negeri 1 Karanganyar untuk dilayani. Terus bagaimana teknisnya? Teknisnya adalah yang pertama, CPD dan wali ataupun CPD saja membawa syarat pendaftaran tentu saja. Oke, syaratnya tadi yang 8 syarat tadi berkas. dibawa semua gitu. Dibawa, dan yang kedua difoto. Foto ukurannya nih biasanya nih. Kalau tahun kemarin ukuran foto Ya, Nggak bisa masuk. nggak bisa masuk kan, gagal terus ya jadi emosi ya kan. Nah. Malah stres gitu. Nah ini ukurannya ya. Pak, foto kan. Untuk foto ukurannya biasanya itu 1 mega maksimal. Maksimal 1 mega ya. Tidak boleh lebih dari itu. Nanti ada Peringatan. notif ya. Ukuran melebihi. Kalau melebihi diperkecil. Nah, ini sedikit tips untuk memperkecil. Setelah difoto dikirimkan fotonya ke WA temannya. Baru itu nanti baru Hilang ya. Ya, di-download ulang. Nanti akan kecil sendiri. Nah, itu. Jadi setelah difoto, Difoto, dikirim ke WhatsApp-nya siapa gitu nggih, terserah mau temannya, orang tuanya gitu nggih, di-download ulang. download ulang. Nanti akan kecil sendiri ukurannya. Oke. Setelah berkas file siap, nanti membuka web ppdb.jatengprop.go.id. Ya nanti dilihat di Ya, bawah bawah, ini, nanti dilihat. bawah ini ya. Nanti dilihat bawah ini. Setelah itu dibuka, ya nanti dipilih jalurnya biasanya ya. Ada jalur pendaftaran dan juga jenjang. Kalau SMK pilih SMK, ya pilih SMK, kemudian pilih jenjang. Jalur pendaftaran. Ini saya mau prestasi, afirmasi, ataupun domisili. Bagaimana saya memilihnya? Ini tips juga untuk masyarakat. Jikalau ya CPD nilainya bagus baik ditambah prestasi ataupun hanya nilai rapot saja, disarankan ke jalur prestasi. Kalau nilainya pas-pasan, namun kebetulan jaraknya dekat dengan rumahnya dekat dengan sekolah, disarankan ke domisi Dekat ya. Dan apabila, mohon maaf, apabila ada CPD yang yatim piatu karena COVID, orang tuanya karena tinggal di pondok, di panti dan lain sebagainya, itu bisa mendaftar di jalur afirmasi sesuai dengan kuota masing-masing jalur. Setelah mendaftar, nah nanti CPD memasukkan NISN ya, NISN dimasukkan. Setelah itu melengkapi alamat dan lain sebagainya,
mengupload tadi ya yang sudah difoto-foto tadi diupload. Setelah itu diklik, klik sampai selesai. Setelah selesai bagaimana? Setelah selesai ya begini. Apabila CPD melakukan itu dari rumah, maka CPD harus datang ke sekolah terdekat membawa berkas asli untuk diverifikasi supaya akunnya bisa aktif. Ya. Ataupun kalau kesulitan kita tawarkan lagi, CPD datang membawa berkas asli, kita layani mulai dari pengajuan sampai aktivasi, sehingga nanti CPD pulang itu sudah memiliki akun yang sudah aktif. Tinggal menunggu waktu saja di tanggal 23 sampai 27 Untuk milih jurusan. Begitu, Dapur. Oke. Ya, jadi yang paling pertama tadi syarat pendaftaran jangan lupa di bawah ya toh. Kalau belum lengkap dilengkapi dulu. Nggak usah ke susu ya toh. Karena waktunya cukup panjang. Nah gitu, jadi berkasnya dilengkapi terlebih dahulu. Terus webnya ppdb.jatengprof.go.id gitu nggih. Nanti melakukan ajuan akun ya sesuai dengan yang mau dipilih, mau SMK ya kita SMK ya. Daripada SMK, kemudian biasanya kalau salah mulai memasukkan NISN ya kalau salah ya. Ya, pilih jalur nanti banyak Oh ya Mas jalurnya jangan lupa dipilih sesuai dengan ya memang sesuai dengan apa yang ada dalam diri Anda ya, CPD. Anda cerdas, nilainya bagus, prestasinya oke, ambil jalur yang prestasi. Tapi kalau misalnya dekat dengan sekolah, misalnya cuma 10 meter ya pilih yang jalur domisili terdekat. Dan yang misalnya mohon maaf misalnya dari anak yatim piatu, anak panti, pondok pesantren maupun anak yang tidak sekolah atau istilahnya ATS ya Pak ya. Jadi baru tahun ini memang dimunculkan, ketika muncul ATS itu apa gitu ya. Ternyata anak tidak sekolah karena mungkin putus ya, karena nggak ada kemampuan untuk melanjutkan, maka dia berhenti dulu gitu ya. Itu. Kemudian nanti dapat token juga kalau nggak salah Mas ya. Token itu untuk memilih, untuk mengaktifkan. oh token untuk mengaktifkan ya. Jadi token itu jangan sampai lupa, terus itu password juga loh ya, yang terutama yang daftar di rumah. Ya. Itu kan harus memasukkan password, benar nggak ya? Nanti yang dari rumah itu kan belum aktif akunnya. Oh belum aktif, jadi hanya daftar dulu ya. Nah, jadi harus ke sekolah Untuk mendapatkan password juga ya, untuk pilih oh ya aktif diaktifkan. Setelah aktif, mereka dapat user password atau dipilih sendiri user passwordnya setelah aktif. Oke gitu ya. Jadi setelah aktif kemudian user password didapatkan, pilih jurusan, setelah itu tinggal memantau. Ya, memantau hasil. Memantau hasilnya di tanggal 23 sampai 27. Di mana di tanggal itu juga ada kemungkinan bisa berganti-ganti, bergeser jadi gitu. Begitu. Ada tambahan lagi mungkin Pak Darmanti terkait ini? Sudah sebetulnya sudah komplit. Sudah komplit ya? Oke. Kalau nanti kurang kurang begitu komplit informasinya, nanti SMK 1 tentunya sifatnya melayani dan membantu. Nanti sebetulnya sudah lewat web maupun yang lainnya, nanti brosur sudah disiapkan, kemudian di depan resepsionis masing-masing pintu nanti akan ditempelkan informasi ya, masyarakat itu betul-betul paham dan mengerti tentang tahapan-tahapan PPDB seperti itu. Oh iya, ternyata ini juga terkait dengan sekolah yang terakreditasi Pak. Oh iya betul. Ini lupa, ini belum kita, karena kemarin banyak yang bertanya ya tahun kemarin, Pak ini kenapa nilai saya jadi turun gitu. Nah, itu. Padahal nilai saya itu adalah 35, nah begitu nilai akhir kok jadi 33 atau 34. Nah ini kenapa Pak kita Pak? Karena Lupa gitu tadi lupa disinggung ya, untuk nilai rapot, jadi nilai rapot hubungannya dengan nilai rapot dari masing-masing sekolahan itu tentunya kan asal sekolahnya beda-beda Mas Bu. Betul. Ada yang akreditasi A, ada yang akreditasi B, dan seterusnya. Ya, ini mohon nanti dipahami oleh CPD maupun orang tua. Kadang-kadang, loh, saya hitung segini kok ternyata berkurang. Ya, itu karena nanti nilai rapot itu akan dikalikan dengan nilai akreditasi sekolah. Oh gitu. Sekolah asal, ya sekolah asal. Ya. Kalau nanti misalnya akreditasi sekolah asal SMP maupun MTS itu A, itu nilainya 1,0. Iya. Kemudian kalau akreditasinya sekolahan itu B, itu 0,9. Kemudian kalau akreditasinya C 0,8. Kalau tidak terakreditasi itu nanti nilainya 0,7. Makanya nanti berarti ya
otomatis yang terakreditasi B nilainya jadi turun Pak ya. Turun. Jadi Makanya nanti nilai akumulasinya, nilai akhirnya itu kan nilai rapot kali nilai akreditasi sekolah asal plus kejuaraan juga nilai ada. kejuaraan atau sertifikat kalau ada. Gitu. Oh iya. Jadi ini jangan lupa ini Iya. terkait dengan nilai akhir nanti barangkali jadi perdebatan ya toh. Ya. Jadi nilai akhir itu dari nilai rapot, kemudian dikali dengan nilai akreditasi masing-masing sekolah, kemudian ditambah nilai Nilai kejuaraan apabila memang memiliki. Kalau nggak ada ya berarti tidak ditambah dengan nilai juara. kejuaraan. Gitu nggih kira-kira nggih. Ya. Jadi nanti tinggal ditunggu saja. Nanti CPD bersiap sajalah pokoknya syarat-syarat terutama itu disiapkan dulu. Ya. Nanti datang saja langsung ke SMK lah kalau di rumah bingung. Ya. Karena sekalipun saya percaya CPD ini anak-anak yang melek teknologi, Betul. semua pegangannya Android, bukan Android, HP maksud saya. Ya. Android nggak bisa dipegang. Jadi yang dipegang adalah HP-nya, mengoperasikan HP-nya insya Allah sudah mahir-mahir semua, tapi biasanya terkait mendaftar ini agak tetap kesulitan mungkin sekalipun nggak banyak lah, tapi daripada bingung di rumah daftar sendiri, datang saja ke sekolah. Nanti insya Allah kami siap untuk melayani dengan sepenuh hati, membantu untuk proses pendaftarannya dengan sebaik-baiknya. Yeah. Jadi nanti insya Allah kita mulai tanggal 15 pagi, nanti mungkin jam 8 pagi insya Allah pagi, jam setengah 8 atau jam 8 pagi untuk bersiap. Disiapkan ya semuanya, nanti insya Allah akan dibagi-bagi Pak untuk tempat-tempatnya, loket-loketnya akan kita bagi-bagi nanti biar tidak biar tidak crowded seperti sebelum-sebelumnya. Nah kira-kira itu dulu pertemuan kita, ngopi santai kita. Terima kasih Pak Yos. Belum ada kopinya. Iya ini kopinya belum ada. Ngopinya tuh ngobrol tapi santai ya, ngobrol santai tentang PPDB. Terima kasih atas kehadirannya Pak Darmati, Bang Yos. Sama-sama. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita obrolkan bermanfaat untuk masyarakat umum. CPD terutama yang ingin mendaftar biar nggak pada bingung. Ada suasana seperti ini saya yakin orang tua maupun CPD pada bingung. Iya betul. Daftar kemana? Daftar Nanti terima atau tidak dan seterusnya. Makanya SMK 1 lewat panitia berusaha untuk memfasilitasi dan membantu semuanya dengan kelas. Baik, kita tunggu Bapak Ibu wali murid, orang tua, CPD. Kita tunggu tanggal 15 Juni 2023 nanti monggo hadir aja di sekolah. Nanti akan diarahkan ke loket-loket yang sudah disediakan oleh sekolah dan mudah-mudahan insya Allah itu akan membantu sekali dan mudah-mudahan juga prosesnya nggak lama ya Mas. Mudah-mudahan nanti bisa cepat dan tenang. Nanti tanggal 23 tinggal memilih jurusan dan jaringannya tidak trouble. Oh iya, mudah-mudahan jaringannya tidak trouble. Ya disiapkan aja datanya lah ya. Disiapkan datanya kalau misalnya pakai wifi-nya SMK mungkin karena banyak yang menggunakan maka datanya disiapkan saja. Oke, barangkali itu sekali lagi terima kasih untuk Pak Darmati dan Pak Yos sudah berkenan untuk ngobrol bareng, ngobrol santai kembali. Mungkin jika saya ada banyak salah dalam bertutur kata maupun yang lainnya, mohon untuk bisa dimaafkan. Kita ketemu lagi nanti di waktu yang akan datang mungkin dengan tema yang berbeda Pak. Betul. Iya, apalah SMK 1 ya. Iya. Dengan aku. Tentang SMK 1 tentunya. Lebih tahu dan paham tentang SMK. Oh iya, karena masih banyak yang belum tahu tentang SMK 1, SMK kita yang luar biasa ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Saya Pak Po. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.